Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Zaki Saputra dengan NIM 23000181129 dari KASB. Di sini saya izin menyampaikan materi yang akan saya presentasikan, yaitu berupa DOS dan DDoS, yang dimana itu adalah suatu serangan untuk memperlambat jaringan pada komputer, ya kurang lebih semacam itulah, pada komputer atau web web yang ada di Google gitu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian DOS dulu, habis itu baru DDoS. DOS atau Denial of Service adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan server atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Dengan cara kerjanya adalah dengan membanjiri target dengan lalu lintas, data, atau permintaan cara berlebihan sehingga sumber daya server seperti CPU, RAM, dan bandwidth itu menjadi habis. Pada intinya serangan DOS itu berasal dari satu perangkat dan menyebabkan server menjadi lambat, crash, atau down. Selanjutnya itu kita masuk di DDoS atau Distribute Denial of Service, yaitu merupakan pengembangan dari Denial of Service itu sendiri atau DOS itu sendiri. Perbedaannya itu sangat signifikan, terlebih lagi pada serangan. Dengan DDoS itu dilakukan secara bersamaan dari banyaknya perangkat yang tersebar di berbagai lokasi. Perangkat-perangkat tersebut ini biasanya sudah terinfeksi oleh malware dan membentuk sebuah jaringan yang disebut botnet yang dikendalikan oleh satu penyerang. Intinya dari DOS itu serangan berasal dari banyak sumber, jauh lebih sulit dideteksi dan dihentikan. Dampaknya itu lebih besar dibandingkan DOS itu sendiri. Dan ini untuk perbedaan singkatnya saja. DOS itu satu sumber, dampaknya sedang, sedangkan DDoS itu banyak sumber, dampaknya sangat besar dan jauh lebih sulit dimitigasi dibandingkan DOS itu sendiri. Baiklah, untuk yang kedua itu kita akan memasuki jenis-jenis serangan DOS atau DDoS itu. Jenis serangan DOS dapat dikategorikan berdasarkan lapisan OSI-nya. Yang pertama itu dari volume based attack atau jenis serangan bertujuan untuk menghabiskan bandwidth jaringan tersebut. Contohnya kayak UDP float sama ICMP float atau ping float. Yang dampaknya itu jaringan menjadi sangat lambat, bahkan bisa tidak dapat diakses sama sekali. Untuk yang kedua itu OSI yang kedua itu ada protokol attack atau serangan ini itu menargetkan kelemahan pada protokol jaringan itu sendiri. Contohnya kayak SYN float, ping of a date, sama smooth attack. Dampaknya itu tabel koneksi server itu langsung kayak penuh gitu dan server kehabisan resource-nya. Yang ketiga itu ada aplikasi OSI yang ketiga, lapisan OSI yang ketiga itu ada application layer attack atau serangan lapisan aplikasi gitu. Dia khusus menargetkan lapisan daripada aplikasi tersebut. Khususnya ini untuk web server ya. Contohnya itu ada HTTP float sama slow loris attack. Dampaknya itu website terlihat normal, tapi pengguna tidak bisa akses untuk mengakses layanannya, nggak bisa masuk. Dari jenis tadi, serangan yang sangat populer itu ada beberapa serangan. Yang pertama itu ada SYN float, HTTP float, UDP float, sama yang terakhir itu ada slow loris. Di sini sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan cara kerja teknis serangan DOS dan DDoS secara singkat gitu. Ini pada serangan DOS penyerangan hanya menggunakan satu perangkat. Permintaan secara terus menerus ke server target. Sedangkan DOS itu memanfaatkan banyak perangkat yang terinfeksi gitu. Ini contoh kasus. Untuk contoh kasus dari DOS dan DDoS, yang pertama itu ada di GitHub tahun 2018. Yang dimana GitHub itu pernah diserang dengan trafik mencapai 1,3 terabyte per detik. Serangan ini menggunakan teknik memchange application.
yang dampaknya itu layanan GitHub sama sekali tidak bisa diakses. Kayak kita mau mengakses nih, cuman kayak nggak bisa akses gitu, kayak data tuh jaringan tuh lemot gitu. Kasus yang kedua itu ada serangan DDoS pada bank, yaitu website bank dibanjiri trafik palsu, yang dimana akibatnya nasabah itu tidak bisa login ke internet banking, habis itu juga menurunkan rasa kepercayaan pelanggannya terhadap bank tersebut. Untuk kasus yang ketiga ada pada server kampus. Ini DOS ya, bukan DDoS. Ini yang bagian DOS itu satu komputer itu mengirim berlebihan ke server. Nah, dampaknya itu server learning menjadi lambat saat ujian online dan proses akademik itu menjadi terganggu. Kasus keempat itu ada game online. Server game online itu diserang pakai DDoS yang akibatnya pemainnya tuh langsung kayak disconnect atau terputus dari server dan terjadi kerugian finansial akibat downtime tersebut kepada gamenya. Nah, dalam serangan DDoS terdapat banyak komponen penting yang disebut botnet. Botnet adalah kumpulan perangkat yang telah terinspeksi yang terinspeksi malware dengan dikendalikan oleh penyerang tanpa sepengetahuan pemilik tersebut. Nah, perangkat yang sering menjadi bonet itu kayak komputer, laptop, smartphone, atau perangkat load seperti CCTV dan router. Bonet ini mungkin kan penyerang melakukan serangan dalam skala besar tanpa harus menggunakan perangkat miliknya sendiri, sehingga serangan sangat sulit dilacak dan diblokir. Nah, yang keempat itu ada software dan hardware yang digunakan untuk penyerang. Ini hanya tujuannya untuk edukasi dan tidak untuk disalahgunakan. Itu ada beberapa tools yang sering digunakan penyerang, ada LOIC, HOIC, Stoploris, ada Having Tree, sama botnet berbasis slot tadi. Nah, untuk software pertahanan itu untuk pertahanan digunakan firewall, habis itu ada IDS atau IPS, habis itu ada web application firewall, ada Cloudflare dan ada Akamai, serta ada AWS Shield itu sendiri. Nah, hardware pendukung ini ada hardware pendukung juga, yaitu router dengan fitur anti DDoS atau load balancer. Juga bisa load balancer atau server berkapasitas besar atau networking monitoring appliance. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua lonjakan traffic adalah serangan DDoS. Contohnya saat flash sale, pendaftaran online, saat ujian berbasis web. Nah, perbedaannya itu traffic normal secara bertahap. DDoS meningkat secara mendadak dan tidak wajar. Nah, traffic DDoS itu berasal dari bot, bukan pengguna asli. Oleh karena itu, sistem keamanan harus mampu membedakan traffic normal dan serangan gitu. Cara pengulangan dan pencegahannya itu banyak. Pencegahannya itu bisa menggunakan firewall atau rate limiting atau load balancing, atau bisa juga pakai web application firewall dan layanan cloud anti DDoS. Itu untuk pencegahan secara teknis, dan juga ada pencegahan secara non teknis, yaitu monitoring jaringan, habis itu update sistemnya secara berkala, edukasi admin dan pengguna insiden response plan. Nah, apa yang dilakukan saat serangan terjadi, yaitu kita bisa blok IP yang mencurigakan, habis itu alihkan traffic, aktifkan mode proteksi darurat, terus hubungi ICP. Perlu diketahui bahwa tidak semua lonjakan traffic adalah serangan DDoS juga. Tuh. Nah, jadi untuk dampak serangan dari DOS dan DDoS ini, dampak yang ditimbulkan di antara lain itu ada website tidak bisa diakses, habis itu kerugian finansialnya, habis itu penurunan reputasi organisasi tersebut, terus itu ada gangguan operasional juga, potensi kehilangan data secara tidak langsung. Dalam keamanan informasi itu terdapat konsep shared right, yaitu confidentiality, ada integrity dan availability. Nah, serangan DOS secara khusus menargetkan aspek
Nah, baiklah, serangan DOS dan DDoS secara khusus itu menargetkan aspek availability, yaitu ketersediaan layanan. Artinya data tidak dicuri, data tidak diubah, namun layanan tidak bisa digunakan oleh pengguna yang sah gitu. Nah, hal ini sangat berbahaya terutama untuk layanan publik, sistem penerbangan, sistem akademik. Cara kerja teknik DOS dan DDoS di sini yang lebih mendalam, yaitu menyerang memilih target IP server atau domain. Penyerang mengirim permintaan secara terus-menerus. Habis itu ada juga server berusaha merespon setiap permintaan. Habis itu resource server CPU RAM habis, server menjadi lambat dan tidak bisa merespon pengguna itu sendiri. Nah, masalah utama tidak mampu membedakan trafik asli dan trafik serangan. Nah, untuk alur teknis serangan DDoS itu ada penyerangan menginfeksi banyak perangkat dengan malware. Perangkat tersebut membentuk botnet. Habis itu botnet menerima permintaan komen dan kontrol server. Habis itu semua bot menyerang target secara bersamaan dan terjadi lonjakan trafik yang ekstrim atau traffic spike namanya. Nah, keunggulan DDoS bagi menyerang itu sulit dilacak, sulit diblokir, dan serangannya tetap berjalan meski sebagian botnya mati gitu. Nah, jadi ini di 7 itu ada peran botnya dalam serangan modern. Bot ini itu menjadi tulang punggung serangan modern DDoS ya, karena karakteristik botnya itu pemilik perangkat tidak sadar dengan perangkatnya terinfeksi, dapat menyerang kapan saja, dikendalikan dari jarak jauh. Nah, umumnya itu menggunakan load tidak aman, password default, dan sistem tidak diupdate. Contoh botnet yang terkenal itu ada Mirai botnet dan Muzi botnet. Nah, untuk yang ke-8 itu ada DDoS amplification attack. Apa itu amplification? Teknik di mana penyerang itu mengirim surat kecil terus mendapatkan respon sangat besar. Yang ketiga itu menggunakan server pihak ketiga. Contohnya itu DNS amplification, ada NTP amplification, dan mem match head amplification. Nah, itu keuntungannya bagi penyerang itu efisiensinya yang tinggi, traffic yang kecil, tapi dampaknya sangat besar dan sulit untuk ditelusuri. Nah, ini pun ada indikator terjadinya serangan DDoS. Nah, ini tanda-tandanya itu ada lonjakan trafik yang mendadak, server tiba-tiba down, banyak request dari IP acak, dan latensi meningkatkan drastis. Tuh, latensinya tuh meningkat drastis gitu. Nah, terus itu menyebabkan error 053 atau timeout. Nah, di sini tuh caranya itu dengan monitoring real time sangat penting untuk mendeteksi terjadinya serangan DDoS. Ini saya sudah menaruh perbedaan trafik normal dan trafik DDoS. Yang aspek yang pertama itu pola trafik normal itu bertahap, sedangkan si DDoS itu mendadak. Untuk sumber IP itu untuk yang normal itu pengguna asli, sedangkan DDoS itu bot. Dan tujuannya ya ini tentu sangat berbeda jauh ya. Kalau untuk trafik normal kan untuk akses layanan, sedangkan untuk DDoS itu melumpuhkan layanan itu, dan perilakunya untuk normal ya wajar gitu, dan kalau untuk DDoS itu tidak manusiawi. Nah, peran SP dan cloud dalam mitigasi DDoS itu, untuk SP dulu ya. SP itu memblokir trafik sebelum masuk ke jaringan target, dan black hole routing. Habis itu ada filtering upstream, upstream stream. Habis itu cloud anti DDoS yang itu menyerap trafik besar, unsigned routing, dan machine learning detection. Tanpa cloud, server lokal sangat rentan kenanya penyerangan DDoS. Habis itu ada dampak jangka panjang dari serangan DDoS ini. Selain dampak langsung, terdapat juga
dampak panjangnya yaitu kehilangan pelanggan, turunnya ranking SEO dan reputasi buruk, potensi tuntutan hukum dan biaya pemulihan yang sangat tinggi gitu. Aspek hukum dan etika. Nah, di Indonesia sangat DDoS dan termasuk tindak pidana ya, karena itu melawan hukum, landasan hukum, hukum IT dan pasal 30 dan 46, yaitu akses ilegal dan gangguan sistem elektronik itu dilarang. Melakukan atau membantu DDoS sama melanggar hukum, meskipun hanya coba-coba. Jadi kalian jangan coba-coba untuk menggunakan DDoS pada tujuan yang tidak baik. Nah, di sini ada studi kasus singkat. Itu website kampus digunakan 1000 mahasiswa. Habis itu tiba-tiba menerima 1000 request per detik, terus servernya down. Dan ujian online-nya gagal, mahasiswa dirugikan. Kesimpulannya, satu serangan DDoS bisa berdampak sistematik. Ini untuk yang ini tuh bukan serangan DDoS ya, karena itu kan kayak website terus langsung dari pengguna aslinya, bukan bot. Jadi ini tidak termasuk serangan DDoS ya. Nah, untuk rekomendasi keamanan untuk instansi pendidikan itu gunakan Cloudflare atau OSShield. Habis itu aktifkan red limiting. Habis itu jangan lupa untuk monitoring 24 jam. Habis itu simulasi insiden respon, edukasi mahasiswa dan admin. Nah, di sini kita masuk di penutup. Nah, penutup DDoS dan DOS itu bukan sekedar gangguan teknis, tetapi ancaman serius terhadap layanan digital. Nah, masalah keamanan nasional, tantangan ini besar di era lo gitu. Nah, untuk referensinya itu saya sudah taruh di paling bawah. Yang pertama dari Stellingway. Nah, itu namanya itu Networking Security Essentials, dengan judul Application and Standard Person Education. Itu diterbitkan tahun 2017. Ini referensi utama untuk konsep serangan jaringan dan komputer. Habis itu ada si course JF dan Rose K.W ini dengan judulnya yaitu Computer Networking a Top-Down Approach Person. Itu diterbitkan tahun 2021, yang itu menjelaskan DOS, DDoS dari sudut pandang jaringan dan protokol. Yang tiga itu ada si Scarpone K dan Hoffman T dengan judul With Deadlines on Firewalls dan Firewalls Policy. Ini special publication 841. Di sini tidak ditulis tahunnya karena tidak ada tahun. Jadi itu tuh digunakan sebagai standar pertahanan jaringan. Itu ada NIST atau National Institute of Standard and Technology. Yang judulnya itu ada Computer Security Incident Handling Guide. Nah, ini tuh referensi resmi penanganan dan insiden keamanan termasuk DDoS tersebut. Nah, untuk Cloudflare Learning Center itu di sini sudah saya taruh linknya karena ada link. Nah, ini tuh referensi praktis dan mudah dipahami tentang DDoS modern. Dan ada Akamai teknologi data nyata tentang tren dan skala serangan DDoS global. Bis itu ada ada Uskren atau CISA, Understanding Denial of Service Attack, panduan resminya DDoS. Habis itu ada si Anton Nakis M, yaitu Unisec Security Symposium, yaitu studi
akademik tentang botnet, lot dan lain-lain. Dan yang terakhir itu 9 Republik Indonesia tahun 11. Nah, itu dia. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.